Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamu tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bih wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Assalam yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan kesucian dan keistimewaan, kita masih diberikan kesempatan untuk selalu menyimak dengan istiqomah kajian-kajian bersama kami Yayasan Assalam. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, Allah begitu sempurna menciptakan manusia sebagai makhluknya. Salah satu ciptaan Allah yang diberikan untuk kita adalah rasa kerinduan. Semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia, mereka akan merasakan namanya kerinduan. Salah satu kerinduan yang dirasakan oleh orang muslim di seluruh penjuru dunia adalah rindu akan datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya mereka orang-orang yang beriman akan merindukan bagaimana ketika akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dulu ketika para sahabat Nabi ada kabar tentang akan datangnya bulan Ramadan, mereka langsung bersiap siaga mempersiapkan untuk menyambut tamu yang agung ini. Mulai dari penataan buat tempat ibadah, acara-acara buat nanti berbuka puasa, sholat tarawih di malam hari, dan sahur. Dan mereka para sahabat itu merasa bungah, bahkan bersemangat ketika akan datangnya bulan suci Ramadan. Itulah saat-saat detik-detik ketika menjelang bulan suci Ramadan. Para sahabat rindu. Apalagi ketika bulan Ramadan sudah meninggalkan pada masanya, banyak para sahabat yang merasa kangen, sebagaimana ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Tidak ada para sahabat ketika bulan puasa sudah usai, mereka merasa senang, tidak, tapi mereka merasa sedih, merasa galau, bahkan hatinya pun bercampur aduk tentang kesedihan. Kenapa demikian? Karena rindu. Kita juga sama. Ketika kita mencintai seseorang, dan begitu sudah ketemu beberapa lama, dan ditinggalkan, pasti kita akan merasa rindu, kangen. Begitupun pula para sahabat. Ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan, mereka akan rindu berat kepada bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang maghfirah. Bulan di mana pahala ibadah kita dilipat gandakan. Dan disitulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, bahwa orang muslim di seluruh penjuru dunia rindu akan datangnya bulan Ramadan. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Bahkan prestasi terbaik orang tua ketika mendidik anaknya di bulan suci Ramadan, mereka adalah yang berhasil mendidik anaknya mempelajari untuk berpuasa. Nah, disitulah banyak hikmah tentang puasa. Yang kedua, salah satu keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Di sini kita akan mengupas dengan singkat apa itu Lailatul Qadar. Baik, kita bahas dengan aspek sejarah. Kenapa kok diadakannya Lailatul Qadar di pada malam bulan suci Ramadan? Sejarah pertama, ketika baginda Rasul melakukan Isra sampai ke Masjidil Aqsa, dengan izin Allah, Allah memerintahkan para nabi dan rasul mengumpulkan semua umatnya untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ketika itu baginda Rasul ketika sudah ada di Masjidil Aqsa,
banyak perkumpulan para nabi dan rasul bersama umatnya. Rasul melihat ada umat yang sedikit, ada umat yang banyak, ada umat yang sedang. Karena di situ berkumpul. Di saat Rasul melakukan Isra, berkumpulnya para nabi dan para rasul. Akhirnya setelah Nabi menengok kepada umat yang begitu banyak, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, umat siapakah itu?" Lantas dijawab oleh malaikat Jibril, "Mereka adalah umat atau pengikut Nabiullah Musa alaihissalam." Subhanallah, berapakah usia mereka? Ada yang sampai 300, ada yang sampai 900 tahun. Akhirnya setelah mendengarkan begitu hebatnya umat baginda Nabi Musa, apa yang dipandang oleh beliau baginda Rasul di saat Isra, beliau merasa hatinya tergugah dan merasa gundah gulana. Di saat baginda Rasul merasa iri dengan umat baginda Nabiullah Musa alaihissalam, karena begitu hebatnya ibadah Nabi Musa, umatnya yang umurnya panjang, ibadahnya luar biasa. Sementara Rasul merasa iri kepada umat baginda Musa. Kenapa demikian? Karena umat baginda Rasul itu umurnya pendek-pendek. Rata-rata 63 tahun. Usia umat Nabi Muhammad ketika di atas 63 itu ada bonus. Maka kebanyakan rata-rata 63 tahun. Nah, disitulah Allah memberikan sesuatu keistimewaan terhadap umat baginda Muhammad SAW. Karena tidak ingin kalah dengan ibadahnya umat Nabi Musa yang hidup sampai 900 tahun ada, 300 tahun ada. Akhirnya ada salah satu malam di mana malam itu yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua, ketika baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat, beliau menceritakan, termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua yang ada di situ. Beliau menceritakan, dulu pada zaman umat Nabi Musa, ada salah satu seorang keturunan dari Bani Israel. Kalau malam, ibadahnya luar biasa. Kalau siang, dia berjihad fisabilillah. Itu dilakukan selama 80 tahun. Akhirnya, mendengar cerita seperti itu, sahabat merasa kagum apa yang diceritakan oleh baginda Rasul tentang umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Dan orang tersebut, kata baginda Rasul, tidak pernah melakukan maksiat meskipun sekedip mata. Nah, disitulah ada salah satu sahabat yang merasa iri dan merasa gundah. "Ya Rasul, apakah saya bisa melakukan ibadah seperti itu?" Kata baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat, "La tahzan, jangan bersedih. Allah telah memberikan nilai kepada kita ibadah yang luar biasa lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar." Nah, akhirnya para sahabat bangkit kembali tentang mengenai pahala keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Bahwa malam Lailatul Qadar tadi kita sudah diterangkan dalam aspek sejarah. Yang kedua, Lailatul Qadar kita akan ditinjau dengan aspek waktu. Kapan waktunya itu Lailatul Qadar datang? Apakah kita semua akan berjumpa dengan namanya malam Lailatul Qadar? Mengenai waktu, tentang jatuhnya atau tibanya malam Lailatul Qadar, sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuh setiap salah satu malam dalam 1 tahun. Artinya pendapat pertama ini mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dalam 1 tahun itu ada di hari-hari itu. Artinya bukan di bulan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di antara tanggal 1 Ramadan sampai tanggal akhir, 29 atau 30. Itu pendapat yang kedua. Pertama, kita sudah bahas Lailatul Qadar dalam segi sejarah. Yang kedua, kita bahas dalam segi waktu. Pendapat yang pertama mengatakan dalam 1 tahun setiap malam ada salah satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jatuhnya malam Lailatul Qadar itu
dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya ulama yang mengatakan pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat muktamad yang paling kuat, sebagaimana sabda baginda Rasul, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari ke-10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya di hari-hari ganjil. Dan inilah salah satu pendapat yang dipegang oleh para ulama keseluruhannya. Terus, apakah ini sebuah rahasia? Ya, betul. Apa hikmahnya tentang rahasianya malam Lailatul Qadar? Salah satu ulama mengatakan, minimal ada 3 hikmah kenapa malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Yang pertama, di sini telah dijelaskan untuk mengagungkan hari-hari pada bulan Ramadan. Artinya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi untuk mencari di hari tanggal 10, Artinya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di hari ke-10 terakhir, tepatnya di hari-hari ganjil. Kalau kita fokus kepada hari ganjil, otomatis banyak hari-hari yang kelewat yang kita tidak melakukan ibadah. Nah, pendapat ini dari Imam Al-Jarjawi. Beliau mengatakan yang pertama, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah supaya kita selalu mengisi hari-hari yang mulia ini dengan ibadah. Artinya selama tanggal 1 sampai tanggal 10, kita tidak hanya menunggu, wah nanti tanggal 21 atau 23, 25, 27, 29 dan seterusnya. Tapi mulai dari tanggal 1 sampai 30, maksudnya supaya kita mengisi malam-malam itu dengan ibadah, berzikir, bertadarus dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dirahasiakannya malam Lailatul Qadar yaitu, jadi tidak meyakini dengan pasti bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita punya keyakinan, nanti tanggal 27 akan datang malam Lailatul Qadar. Tanggal 21, 22, 23 dia berleha-leha. Dia berleha-leha karena ingin menunggu, punya keyakinan bahwa tanggal 27 ini akan datang malam Lailatul Qadar. Setelah tepat waktu tanggal 27 dia tidak melaksanakan, dia malah bablas tidur. Makanya hikmah yang kedua ini juga sama seperti hikmah yang pertama. Apa itu? Menghidupkan malam-malam di malam bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini menjadi standarisasi. Kalau bulan Ramadan saja udah ahli ibadah, apalagi kalau nanti di bulan berikutnya sama itu. Kalau di bulan Ramadan ibadahnya masih lemah, tentu di bulan-bulan yang lain juga pasti akan lemah. Jadi seperti itu. Hikmah yang ketiga dirahasiakannya malam Lailatul Qadar, yaitu mereka akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah agar bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, disinilah yang disebut dengan beristihad. Kalau istihadnya benar, maka akan mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, tetap akan mendapatkan 1 pahala. Itu. Yang ketiga, kita memandang aspeknya dari segi fadilah malam Lailatul Qadar. Banyak di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar. Salah satunya ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Atau dalam hitungan tahun, 83 tahun. Nah, jadi fadilah yang kedua tentang malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kita akan mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik daripada malam 1000 bulan atau 83 tahun. Yang kedua, dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, Allah akan memberikan rahmat, ampunan, maghfirah kepada umat baginda Rasul dan akan mengangkat sebuah masalah problematika tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi siapapun yang merasa ada problematika di dalam kehidupannya, di saat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka masalah itu akan diangkat oleh Allah dan diberikan kemudahan hidupnya. Nah, itu keistimewaannya. Banyak keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, yang keempat, bagaimana ciri-ciri tandanya? Banyak sebagian ulama yang mengatakan
bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini tentu adalah sebuah rahasia atau disebut dengan mistis. Walaupun ada yang mengatakan secara logika, tapi kebanyakan itu adalah mistis. Salah satu contoh ciri ketika akan datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu suara angin yang sepoi-sepoi dan tidak menunjukkan gemuruh. Dedaunan yang jatuh tidak seperti biasanya. Bahkan di pagi hari yang cerah, yang biasanya panas ketika datang malam Lailatul Qadar, itu akan merasa sejuk. Tidak ada suara binatang-binatang seperti biasanya, suara kucing, suara jarak, itu nggak ada, jadi sunyi. Bahkan ada sahabat ketika itu terbawa oleh mimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpi itu beliau menemukan malam Lailatul Qadar. Itu salah satu sahabat. Makanya banyak ciri-ciri mengenai malam Lailatul Qadar. Termasuk salah satunya, suasana adem tidak panas, matahari yang begitu cerah tapi tidak memanaskan, suara angin yang sejuk dan tidak membisingkan. Bahkan suara kendaraan pun itu tidak ada yang merasa berisik, tidak. Tapi semuanya nyaman, tenang, dan inilah tanda-tanda ciri-ciri akan datangnya malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, bahwa bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama termotivasi, optimalkan, maksimalkan ibadah kita daripada ibadah-ibadah kita di bulan yang lain. Yang paling penting, kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Karena disitulah kita akan memupuk segala macam pahala. Kalau kita hanya memburu malam Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal tertentu, kita pasti tidak akan bisa. Kecuali kalau kita menghidupkan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, 30 bulan suci Ramadan, hidupkan malam-malam Ramadan, pasti kita akan ketemu dengan namanya malam Lailatul Qadar. Jadi itu. Yang paling penting, kita ini tidak berleha-leha. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama di malam harinya. Karena menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapat muktamad yang ketiga, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada hari ke-10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya di hari-hari ganjil. Kalau kita udah biasa melakukan ibadah pada tanggal 1, pasti tanggal 30-nya pasti akan ketemu. Berbeda kalau orang hanya memburu nanti tanggal ganjil aja saya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Belum tentu. Tanggal 20 dia nyantai, full tidur, bangun sahur. Tanggal 21 semangat ibadah. Tanggal 22 dia tidak ibadah, full tidur sampai sahur. Tanggal 23 dia langsung semangat ibadah. Nah, ini makanya di sini walaupun kata Imam Al-Ghazali, ketika puasa itu jatuh pada hari Minggu atau Ahad atau Rabu, maka tepatnya tanggal 29 akan datang malam Lailatul Qadar. Itu prediksi Imam Ghazali. Beliau itu adalah ulama yang begitu agung dan mukasafah yang bisa melihat ke atas, bahkan tidak ada hijab antara dia dengan Tuhannya. Itulah Imam Al-Ghazali. Di dalam ihya-nya, beliau mengatakan, ketika bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 29. Kalau seandainya bulan puasa jatuh pada hari Senin, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar yaitu tanggal 21. Terus, kalau bulan puasa jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada waktu tanggal 27. Itu kata Imam Al-Ghazali. Berikutnya, kalau bulan puasa itu diawali di hari Kamis, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 25. Yang terakhir, kata beliau, ketika puasa diawali pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 23. Nah, Imam Al-Ghazali memprediksi seperti ini, itu hasil ijtihad beliau. Makanya beliau semenjak hidup sampai wafatnya selalu menemukan malam Lailatul Qadar, hasil ijtihad beliau. Yang paling penting, marilah kita tingkatkan kualitas
ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada istilah leha-leha. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena kita masih untung bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan. Apalagi umat-umat yang dahulu itu sangat merindukan yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah pilihan yang senantiasa akan dipertemukan di bulan suci Ramadan. Jadi iya sila. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan selalu agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, terutama bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Yang paling penting itulah jangan sampai istiqomah kita lemah di saat bulan suci Ramadan. Sekali lagi, bahwa bulan Ramadan ini menjadikan standarisasi amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita baik di bulan suci Ramadan, tentu di bulan-bulan lain akan lebih baik. Apabila kita amalnya buruk di bulan suci Ramadan, pasti di bulan yang lain akan lebih buruk. Karena lupa akan keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama hiasi Ramadan kita dengan Al-Quran. Selalu berzikir dan beristighfar. Sebelum mengakhiri kajian ini, insya Allah kita akan bertemu dengan kajian berikutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.